Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah kalau kabar kalian semuanya baik. Tabruk SDIT Alfikroh, soleh, cerdas, kreatif, mandiri. Allahu Akbar. Alhamdulillah nih Kak, bertemu lagi dengan Bu Epi di pembelajaran matematika tematik 3C subtema 4. Alhamdulillah ya Kak, kita sudah memasuki subtema 4. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepala ditundukkan, doa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wabidu billahi rabba wa bil islamina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Berdoanya sudah, tetapi sudah menyiapkan buku tematiknya belum? Kalau belum, yuk kita siapkan buku tematik 3C-nya, lalu buka halaman 96. Jangan lupa kita harus menyiapkan pensil juga, agar ketika ada yang kita hitung, kita coret-coret, kita kerjakan, kita sudah siap. Oke sayang, di pembelajaran tematik 3C subtema 4, kita akan mempelajari 1. Melakukan konversi satuan waktu dari jam ke menit atau sebaliknya. Yang kedua, menyelesaikan operasi hitung terkait dengan waktu. Yang ketiga, menghitung lama kegiatan dengan menggunakan garis waktu. Dan yang keempat, menuliskan kegiatan yang lama waktunya diketahui dengan tepat. Oke, kita langsung memasukinya aja sayang ya. Tony sudah menunggu selama 1 jam. Namun hujan belum juga berhenti. Tony hanya bisa memandangi halaman dari jendela. Ia tidak bisa bermain di luar. Karena apa sayang? Karena masih hujan di luar. Nah, sudah berapa menit Tony menunggu? Berapa lama 1 menit itu? Ayo, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering menggunakan satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, bulan, atau tahun. Setiap satuan waktu dapat diubah ke satuan waktu yang lainnya. Contohnya dari menit ke detik, atau jam ke menit, atau menit ke jam. Perhatikan hubungan antar satuan waktu jam, menit, dan detik berikut. Nah, di sini ada 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 60 menit ini bisa diubah menjadi 1 jam. Atau 1 jam ini bisa diubah menjadi 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Berarti kalau dia di sini misalnya 55 detik, berarti tidak bisa diubah menjadi menit sayangnya. Karena 1 menit itu harus 60 detik. Atau 60 detik itu 1 menit. Oke, perhatikan contoh berikut. Nah, contoh soal yang pertama. Ada pertanyaan 3 jam sama dengan titik. Bu Guru ubah menjadi menit. Oke, 3 jam ini akan Bu Guru ubah menjadi menit. Jangan lupa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Di sini Bu Guru akan 3 dikali 60 menit.
Nah, 3 dikali 60 sama dengan 180 menit. Nah, ini hasil dari 3 jam ketika diubah menjadi menit mendapatkan hasil 180 menit. Atau kakak-kakak bisa menghitungnya dengan cara 1 jam 60 berarti kalau ada jam, kalau ada 3 jam berarti 60 ditambah 60 ditambah 60. Bisa seperti itu. Oke, contoh soal yang kedua, 2 jam 15 menit. Di sini akan Bu Guru ubah menjadi menit semuanya. Di sini ada jam, di sini ada menit. Bu Guru akan mengubah menjadi menit keseluruhannya. Oke, 2 jam ini cara penghitungannya sama seperti yang nomor 1. 3 jam diubah menjadi menit yaitu 3 dikali 60 menit. Berarti kalau 2 jam kita pisahkan dahulu ya. 2 jam pisah ditambah 15 menit. Nah, 2 jamnya ini 2 dikali 60 menit ditambah 15 menit. Nah, kita kalikan dulu ini. 2 dikali 60 sama dengan 120 menit. Baru kita tambahkan 15 menitnya kita turunkan. 15 menit. Oke, 120 menit ditambah 15 menit sama dengan 130 menit. Jadi, 2 jam 15 menit ketika diubah menjadi menit keseluruhannya menjadi 135 menit. Oke. Contoh soal yang ketiga, di sini ada pertanyaan 195 menit. Bu Guru akan mengubah menjadi jam. Oke, Bu Guru akan mengubah menjadi jam dan menit. Oke, 1 jam itu 60 menit. Ingat, yang lebih misalnya 65 berarti itu tidak bisa diubah menjadi jam. Hanya 60-nya bisa diubah menjadi jam. Jadi 1 jam, 5-nya bisa menjadi 5 menit. Nah, di sini Bu Guru akan ubah menjadi 180 menit ditambah 15 menit. Bu Guru pisahin ya sayangnya. Karena hanya 180 yang bisa kita ubah menjadi jam. 15 menitnya tidak bisa. Oke, 180 menit itu bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. 3 dikali 60 menit. Karena 3 dikali 60 menit ini hasilnya yaitu 180 menit. Nah, 15 menitnya kita turunkan. Ketika sudah 60 menit ini berarti 1 jam ini ya. Berarti 3 dikali 1 jam. Oke, 60 menit ingat itu berarti 1 jam. Ini kita turunkan lagi 15 menit. Oke. Di sini 3 dikali 1 jam. Berarti mendapatkan hasil 3 jam 15 menit. Bisa paham ya sayang ya? Hanya bisa diubah ke jam ketika menitnya itu 60 menit. Kalau lebih dari 60 berarti dia tidak bisa. Jadi 60 berarti 1 jam, 60 menit lagi 1 jam, 60 menit lagi 1 jam. Berarti mendapatkan 3 dikali 60 menit yaitu 3 dikali 1 jam. Nah, 15 menitnya ini tidak bisa diubah tetap menjadi menit. Oke, sayang. Kita lanjut ke contoh soal. Ibu dan Nina memerlukan waktu 1 jam 20 menit untuk membuat adonan dan mencetak coklat. Coklat yang sudah dicetak kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam 45 menit, coklat sudah memadat. Berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Nah, penyelesaiannya. Total waktu berarti jumlah waktu yang membuat adonan dan mencetak coklat serta pendinginannya. Berarti di waktu yang sudah ditentukan ya sayang ya, yang sudah disebut.
Nah, jumlahkan bilangan menit, kemudian jumlahkan bilangan jam. Oke? 1 jam 20 menit. Ini 1 jam 20 menit. 1 jam 45 menit. Nah, akan kita tambah. Karena dari pertanyaannya, berapa total waktu yang dibutuhkan Ibu dan Nina untuk membuat coklat sampai benar-benar jadi? Berarti waktu keseluruhannya ya sayangnya. Ingat, dari sini jumlahkan bilangan menit. Kemudian jumlahkan bilangan jam. Berarti kita jumlahkan bilangan menit dahulu. 20 dikali 45. Mendapatkan hasil berapa sayang? 65. Nah, 1 jam ditambah 1 jam berarti 2 jam. Jadi, 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit mendapatkan waktu 2 jam 65 menit. Oke. Nah, di sini karena 65 menit ini bisa kita ubah menjadi jam ya sayang ya. Ingat, 1 jam itu 60 menit. Jadi Bu Guru pisahkan 60 menit di sininya 5 menit. Kan 60 menit ditambah 5 menit sama hasilnya 65 menit. Tetapi 60 menitnya akan Bu Guru ubah menjadi jam. Oke, sama dengan 2 jam ditambah 1 jam. Yang ini sayangnya 60 menitnya Bu Guru ubah menjadi 1 jam ditambah 5 menit. Nah, jadi 2 jam ditambah 1 jam ditambah 5 menit sama dengan 2 jam ditambah 1 jam dulu, yaitu 3 jam 5 menit. Oke, karena 5 menit tidak bisa digabungkan dengan jam, makanya kita gabungkan jam dengan jam. Kita jumlahkan jam dengan jam. 2 jam ditambah 1 jam hasilnya 3 jam 5 menit. Kita turunkan. Berarti 3 jam 5 menit. Oke sayang, kita lanjut. Tentukan hasil pengurangan satuan waktu berikut. Nomor 1, 2 jam 50 menit dikurang 1 jam 35 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Jangan lupa kita jumlahkan atau kurangkan menit-menit dahulu baru jam. Yang kedua, 4 jam 20 menit dikurang 2 jam 40 menit sama dengan titik-titik jam, titik-titik menit. Oke, penyelesaiannya kita jawab nomor 1 dahulu. 2 jam 50 menit, 1 jam 35 menit. Nah, kita kurangkan. Kita pakai cara susun ya sayang ya. Yaitu mendapatkan hasil 1 jam 15 menit. Berarti 50 kita kurangkan 35 hasilnya 15 menit. 2 jam dikurang 1 jam hasilnya 1 jam. Jadi 2 jam 50 menit dikurang 1 jam 30 menit. Hasilnya 1 jam 15 menit. Nah, jawaban yang kedua. 4 jam 20 menit dikurang 2 jam 40 menit. Oke, kita kurangkan. Nah, di sini ada 20 dikurang 40. Kan nggak bisa sayang ya. Oke, kita di sini 60 ditambah 20 sama dengan 80. Kenapa ada 60, Bu? Karena kita pinjam dari jam. Kita pinjam 1 jam, berarti 60 menit. Di sini makanya 60 menit ditambah 20 sama dengan 80. Ketika di sini
sudah mendapatkan 80 baru bisa kita kurangkan 40. 80 dikurang 40 mendapatkan hasil 40 menit. Nah, karena di sini sudah kita pinjam 1 jamnya, jadi di sini sisanya 3. Nah, 3 jam dikurang 2 jam sama dengan 1 jam. Jadi, 4 jam 20 menit dikurang 2 jam 40 menit. Mohon maaf, jadi 4 jam 20 menit dikurang 2 jam 40 menit mendapatkan hasil waktu 1 jam 40 menit. Ingat, ketika di sininya kurang berarti kita pinjam dengan yang jam tetapi berubah menjadi menit, yaitu 60 menit. Oke, ngerti sayang ya? Oke, kita lanjut. Iya, tetapi di sini ada pembelajaran juga cara perhitungan menggunakan garis waktu. Coba kakak-kakak semua buka halaman 114. Ya, sayangnya di situ ada menyelesaikan beberapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk melakukan percobaan membuat garam. Di situ ada contoh soalnya. Nah, di sini ibu menjemur pakaian mulai pukul 7.50. Karena hujan, pakaian diangkat pukul 09.15. Berapa lama pakaian tersebut dijemur sebelum hujan? Nah, penyelesaiannya menggunakan garis waktu. Perhatikan sayangnya, di situ ada garis yang panjangan, terus ada yang garis pendek. Itu garis pendek menunjukkan 1 menit. Berarti panjang ketemu panjang, yang di tengah-tengahnya garis pendek itu 5 menit. Panjang ketemu panjang itu 5 menit. Di tengah-tengah 5 menit ada 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, sampai 5 menit. Oke sayangnya, bisa kakak semua perhatikan di bukunya masing-masing. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal kembali. Tentukan waktu yang tepat. Nomor 1. 3 jam setelah pukul 06.30 adalah pukul ... Nomor 2. 2 jam sebelum pukul 07.45 adalah pukul ... Penyelesaiannya kita kerjakan nomor 1 dahulu ya sayangnya. Nomor 1, di sini ada pertanyaan 3 jam setelah pukul 06.30 adalah pukul. Ini bisa menggunakan cara garis waktu atau menggunakan cara bersusun. Oke, di sini akan Bu Guru ajarkan cara bersusunnya. Di sini Bu Guru tuliskan pukulnya dahulu karena 3 jam setelah berarti kita tambahkan 3 jam. Dari 06.30 kalau 3 jam berarti di sini menit, di sini jam. Jangan lupa di sini menit, di sini jam. Oke? Karena 3 jam setelah Bu Guru tambahkan 3 di sini. Boleh 03.00 boleh atau 3 saja juga boleh. Oke, di sini akan Bu Guru tambahkan. Nah, di sini 3 jam setelah ya sayangnya, berarti dijumlahkan. Nah, karena di sini jam, makanya Bu Guru taruh letaknya persis di bawah 6. Nggak boleh di sini ya, karena kalau di sini berarti itu menit, bukan jam. Oke, nah di sini mendapatkan pukul 09.30. Bisa juga kakak bisa langsung lihat jamnya. Kakak punya jam semua kan? Kakak perhatikan jam di rumah kakak. Lihat di pukul 6.30 kakak lanjut sejam. 1 jam berarti 7.30. 1 jam lagi berarti 8.30. 1 jam lagi jadi 9.30. Nah, jadi 3 jam setelah pukul
06.30 adalah 09.30. Oke. Yang nomor 2, di sini ada pertanyaan 2 jam sebelum pukul 07.45 adalah pukul titik. Sama, Bu Guru menggunakan cara bersusun. Karena di sini 2 jam, berarti Bu Guru letakkan 2-nya di bawah angka 7. Tetapi ketika ada pertanyaan misalnya 2 jam 35 menit. Oke, berarti di sini bisa kita tambahkan 35. Pokoknya letaknya itu sesuai dengan jam atau menitnya ya sayangnya. Di sini kita kurang. Kenapa dikurang, Bu? Karena di sini ada keterangan sebelum, makanya dikurang. Oke, 2-nya ini didapat dari 2 jam sebelum. Oke, mendapatkan pukul 05.45. Atau bisa kita menggunakan cara langsung lihat jam di rumah. Dari 7.45 kita mundur 2 jam. Oke, kita mundur 2 jam, berarti mundur 60 menit, lalu mundur 60 menit. Oke sayang, bisa kakak praktekkan kembali, lihat jamnya langsung lebih mudah. Oke, jadi 2 jam sebelum pukul 07.45 adalah pukul 05.45 atau jam 5.45. Oke. Alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Sekarang kita kerjakan halaman 98 nomor 3 A-nya saja. Boleh dilingkarin di buku tematiknya halaman 98 nomor 3. Ingat A-nya aja. Halaman 98 masih. Nomor 4 A-nya saja juga. Nah, dilanjut. Halaman 108 nomor 2 A-nya saja, nomor 3 A-nya saja. Nah, dilanjut lagi. Halaman 115 nomor 3 B-nya saja. Oke. Halaman 115 B-nya saja. Sudah dilingkarin sayang nomor-nomornya? Oke, kalau sudah, jangan lupa dikerjakan di buku PJJ atau di buku tugas. Semangat mengerjakannya kakak-kakak yang soleh-soleha. Oke, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru pamit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.